Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 19 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kita diajak untuk selalu menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Karena itu, ikutilah ajaran dan gaya hidup Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menantang kami dan mengajak kami untuk mengikuti ajaran dan cara hidup-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami sanggup mewujud nyatakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan mengikuti cara hidup-Mu dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah milik Kristus, ikutilah ajaran dan gaya hidupnya. Kamu adalah milik Kristus, adalah kata-kata dari Santo Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini. Latar belakang mengapa ia menyampaikan kata-kata demikian kepada jemaatnya di Korintus, karena pada waktu itu ada perpecahan di antara jemaat Kristen di Korintus. Paulus mengingatkan mereka bahwa barang siapa yang sudah dipermandikan dalam nama Allah Tritunggal adalah sudah menjadi milik Kristus. Jadi sudah seharusnya mereka hidup bersaudara dan menjauh dari segala pertikaian dan promosikan perdamaian dalam hidup harian mereka. Apa yang dikatakan Paulus ini sesungguhnya diinspirasi oleh pernyataan Allah dalam Perjanjian Lama
dan perintah Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dalam kitab Imamat yang kita dengar hari ini, Tuhan bersabda kepada Musa, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu diperkuat kembali oleh Yesus Kristus dalam ajarannya, katanya, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita dengar lewat Injilnya hari ini. Perintah Yesus ini pasti tidak gampang untuk diterapkan dalam hidup harian kita. Tetapi tidak berarti bahwa ajaran ini tidak bisa diterapkan dalam hidup harian kita. Pasti bisa diterapkan dalam hidup kita berkat bantuan Yesus Kristus. Karena dia sendiri sudah melewati pengalaman nyata bagaimana ia dicaci maki oleh musuh-musuhnya dan dianiaya oleh mereka yang membencinya. Kita ingat bagaimana Yesus Kristus yang lagi mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, digantung di kayu salib, tetapi tetap bisa berdoa meminta Bapanya untuk mengampuni mereka yang menganiaya dia. Hari ini Yesus sekali lagi mengingatkan kita, katanya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu." Itu berarti sebagai pengikut Kristus yang setia dan benar, kita harus selalu siap menerima perlakuan yang memalukan dan tidak boleh melawan. Kita harus mengikuti contoh hidup Yesus Kristus sendiri. Dia dengan penuh kesabaran menerima perlakuan buruk. Yesus juga mengatakan, bila orang mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Itu berarti sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu siap sedia menyerahkan apa yang seharusnya menjadi milik kita, hak kita, kepada sesama yang membutuhkannya demi kebahagiaan mereka. Yesus juga berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya sebagai murid Kristus kita harus selalu menyadari tugas pelayanan kita untuk melayani sama dengan penuh sukacita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perintah dan ajaran Kristus ini terasa sangat sulit untuk diwujud nyatakan dalam hidup harian kita. Tetapi kalau kita kembali melihat kehidupan Yesus Kristus sendiri dan kehidupan para martir dan orang kudus, serta masih banyak pengikut Kristus yang masih hidup di dunia ini, ajaran dan perintah Kristus ini bukan tidak mungkin tidak bisa diwujudkan. Semuanya bisa diwujudkan. Kuncinya pada kedekatan cinta kita kepada Dia yang sudah melewati cara hidup demikian, dan kesetiaan serta ketaatan kita pada ajarannya. Kalau kita selalu bersama Kristus, pasti kekuatan dan api hidupnya akan selalu menguatkan dan membakar semangat kita untuk menghadapi semua tantangan dengan damai. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan membakar semangat kita agar kita selalu sanggup dan berani menghadapi situasi yang menakutkan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita agar kita selalu sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.